Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Jadi, pada awal abad ke-18, para ilmuwan telah melakukan percobaan-percobaan yang mempelajari secara kuantitatif susunan zat dari beberapa reaksi kimia. Mereka menemukan adanya keteraturan-keteraturan yang dinyatakan sebagai hukum-hukum dasar kimia. Jadi pada gambar yang ada di slide ini, beliau-beliau inilah yang menemukan hukum-hukum dasar kimia yang akan kita pelajari dan kita kenali satu persatu. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau juga dikenal dengan hukum Lavoisier ya. Jadi Bapak Lavoisier ini adalah penemu dari hukum kekekalan massa. Bunyinya adalah massa sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Jadi di sini contohnya misalnya ada 2 Mg bereaksi dengan O2 ya, menghasilkan 2 MgO. Kalau Mg-nya sebanyak 24 gram dan O2-nya sebanyak 16 gram, kemudian massa setelah bereaksi kan dia menghasilkan MgO. Berapa massanya? Nah, massanya ini sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Jadi, massa setelah reaksi ini adalah total dari 24 plus 16 ini, yaitu 40. Contoh soalnya misalnya ya, di sini ada superfosfat adalah pupuk yang mudah larut dalam air. Pupuk ini merupakan campuran antara CaH2PO4 dua kali dengan CaSO4 dengan perbandingan jumlah molekul 1:2. Pupuk ini dibuat melalui reaksi berikut. Jadi persamaan reaksinya juga diketahui. Jika 300 gram Ca3PO4 bereaksi sempurna dengan 189,7 gram H2SO4, berapa massa pupuk superfosfat yang dihasilkan? Penyelesaiannya, jadi di sini diketahui Ca3PO4-nya itu sebanyak 300 gram, H2SO4-nya 189,7 gram. Kemudian ditanya superfosfat kan ini ya, ini berapa? Berarti total dari massa sebelum reaksi ini ya. 300 tambah 189,7 sama dengan 489,7 gram. Gampang ya? Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Jadi, Bapak Proust yang menemukan hukum ini. Bunyinya adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah perbandingan bulat dan tetap. Contohnya ada CO2. ARC itu adalah 12. AR masih ingat ya, massa atom relatif. AR-nya adalah massa atom relatif yang bisa kalian lihat di tabel periodik unsur. Jadi masing-masing unsur itu punya AR ya. ARC itu adalah 12. ARO itu 16. Nah, untuk mengetahui massa unsur-unsur C banding O ini dalam senyawa CO2 itu berapa, kamu bandingkan AR-nya ya, C12, O16 karena ada 2 ya, berarti dia 32. Kemudian disederhanakan jadi 3:8. Jadi mau berapapun masanya CO2 ini, pasti nanti perbandingan massa unsur C dan O-nya itu 3:8 ya. Oke, misalnya di sini ada 55 gram CO2. Ditanya perbandingan C banding O itu berapa? Nah, kamu harus cari dulu massa masing-masing unsurnya. Yang pertama kita cari massa C-nya dulu ya. Rumusnya bisa pakai yang ini ya. Massa A untuk mencari massa unsur A dalam senyawa AXBY ini ya. Caranya sama dengan X ya, banyaknya A ya. X ini banyaknya A dikali AR-nya A dibagi AR total. MR itu adalah AR total senyawanya ya. MR AXBY-nya berapa? Dikali massa senyawanya. Kalau untuk kasus CO2, berarti untuk mencari massa C, ini kan harusnya banyaknya C 1 ya. 1 dikali AR-nya C kan 12 ya. AR-nya C 12, kemudian dibagi MR-nya CO2 ini ya. 12 ditambah 16 kali 2.
Harusnya kan kita bisa pakai ini atau pakai ini. Nah, kalau di sini caranya langsung ya, pakai perbandingan yang paling sederhana. 3 dibagi 11 ya, totalnya ini 3 tambah 8 ya, kali 55 massa senyawanya. Dihitung hasilnya 15. Yang massa O, AR-nya O, ini pakai angka yang sederhana ya, dibagi AR totalnya, tapi pakai yang sederhana ini, dikali 55 massa totalnya, dihitung sama dengan 40. Ternyata massa C 15, massa U-nya 40. Kalau dibandingkan, dibuat bilangan bulat sederhana ya, jadi dia 3 banding 8. Selalu mau berapapun massanya ini, pasti nanti perbandingan massa C dan U-nya 3 banding 8. Kita ke contoh soalnya. Di sini jika reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan 18 gram uap air, berapakah massa H dan O dalam H2O? Diketahui di sini AR-nya H1, AR-nya O 16. Oke, kita buat reaksinya ya. Hidrogen sama oksigen itu bereaksi jadi air ya. Unsur-unsurnya ada H dan O. Nah, kamu buat perbandingan AR-nya ya. ARH sama ARO. 2 kali 1 kan ARH-nya 1 ya, karena tapi ada 2 kan, air H2O ya. Berarti 2 kali 1 dibagi 16, disederhanakan jadi 1 banding 8. Sama-sama dibagi 2 ya, jadi 1 banding 8. Nah, totalnya itu 1 tambah 8 sama dengan 9. Sehingga ketika kita mencari massa H-nya ya, pakai rumus ini, 1/9 bisa ya, ARH-nya dibagi totalnya ini ya, 9 kali 18 hasilnya 2, massa O-nya 8, ini 8 tadi punyanya O, per totalnya ini, kali 18, massa totalnya ya ini ya, 18, dihitung hasilnya 16. Nah, ini lihat 2 banding 16, kalau disederhanakan jadi 1 banding 8. Selalu ya, mau berapapun masanya H2O, perbandingannya pasti 1 banding 8. Yang ketiga ada hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Nah, gambar di samping adalah Pak Dalton ya. Bunyinya adalah jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya ada unsur C dan O. Dia ini bisa membentuk lebih dari satu senyawa, membentuk senyawa CO dan senyawa CO2 ya. Nah, sekarang kita buat perbandingannya ya. C itu AR-nya kan 12, O itu 16. 12 banding 16 itu adalah 3 banding 4. Sedangkan untuk CO2, C-nya 12, O-nya kan 16 karena ada 2, dikali 2 jadi 32 ya. Disederhanakan jadi sama-sama dibagi 4 jadi 3 banding 8. Nah, di sini C-nya itu jumlahnya kan sama nih ya. Masanya C ini kan sama. Nah, kemudian massa unsur lainnya berbeda, O-nya ini beda, 4 sama 8. Maka perbandingan massa unsur lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana, 4 banding 8. Disederhanakan sama-sama dibagi 4 jadi 1 banding 2. Untuk PCl3, jadi ada unsur P, ada unsur Cl. Ini bisa membentuk PCl3, bisa membentuk PCl5. Di sini P-nya kan sama ya. Nih, P-nya sama-sama 1. Ini P ya. Jumlah atom P sama, maka perbandingan Cl-nya itu 3 banding 5. Jadi bisa diketahui ya, perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Ini bilangan bulat. Untuk contoh soalnya, di sini ada karbon, unsur C ya, bereaksi dengan oksigen, unsur O, membentuk senyawa A dan senyawa B. Jadi ada unsur C sama unsur O, ini bisa membentuk senyawa lebih dari satu ya, senyawa A dan senyawa B.
Untuk senyawa A, karbonnya sekian, oksigennya sekian. Senyawa B, karbonnya sekian, oksigennya sekian. Nah, yang ditanya adalah perbandingan atom karbon di senyawa A dan di senyawa B. Nah, unsur yang sama itu adalah oksigen, oksigen dengan massa yang sama. Jadi, ada unsur yang sama, jadi kita bisa mengetahui unsur lainnya itu, perbandingan unsur lainnya itu di senyawa A dan senyawa B. Nah, sekarang kita buat perbandingannya ya. Oke, untuk senyawa A, karbonnya kamu tulis masanya berapa di sini. Kemudian untuk unsur oksigen, masanya kamu tulis di situ. Nah, setelah itu kamu buat perbandingannya ya, karbon banding oksigen. Jadi disederhanakan. Di sini dibagi untuk senyawa A ini kamu bagi 2,41 semuanya. Nah, jadi nanti perbandingannya itu 1 banding 1,33. Kemudian untuk senyawa B-nya sama-sama dibagi 6,71, jadi perbandingannya 1 banding 2,67. Tapi yang ditanyakan harusnya oksigennya ya yang sama ya, sehingga di sini untuk setelah kamu dapat perbandingan 1 banding 1,33 ini, kamu sama-sama bagi 1,33 lagi. Jadi di sini 1 dibagi 1,33 itu 0,75 ya. Nah, di sini juga harus 1 karena oksigennya kan harus sama ya. Sehingga yang awalnya di sini 2,67 itu dibagi 2,67 jadi 1, kemudian yang 1 ini dibagi 2,67 jadi 0,37. Nah, sehingga perbandingan jumlah atom C dalam senyawa A dan senyawa B itu kan adalah 0,75 dan 0,37 ya. Kalau disederhanakan lagi sama-sama dibagi 0,37 itu menjadi 2 banding 1. Selanjutnya ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Jadi penemunya adalah Bapak Gay-Lussac. Berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, intinya adalah volume dari masing-masing gas tersebut sebanding dengan koefisiennya. Contohnya ada N2, koefisiennya di sini kan 1 ya. H2 koefisiennya 3, NH3 koefisiennya 2. Nah, volumenya itu sebanding dengan koefisiennya, berarti N2 ini sama juga 1 liter, 3 liter, banding 2 liter. Contoh soalnya, salah satu komponen gas LPG yang biasa digunakan dalam kegiatan rumah itu kan adalah gas propana. Rumus molekulnya C3H8. Nah, pada suhu dan tekanan tertentu, gas propana terbakar sempurna dengan oksigen menurut persamaan reaksi berikut ini. Bila reaksi ini memerlukan oksigennya 3 liter, ditanya volume C3H8-nya berapa gitu ya. Jadi yang diketahui di sini oksigennya yang ditanya C3H8 ya, volumenya. Ingat perbandingan volume itu sebanding dengan perbandingan koefisien. Jadi volume C3H8 sama dengan koefisien C3H8 dibagi ya volume O2 sama dengan koefisiennya O2. Nah, tinggal kamu pakai rumus yang ini ya, yang diketahui ya. Nah, karena yang tanya volume C3H8 berarti di sini rumusnya jadi koefisien C3H8 dikali volume O2 di sini ya, kali silang ya. Koefisien C3H8 dikali volume O2 dibagi koefisien O2. Bisa ya, di sini kan kali silang kalau rumus seperti ini. Jadi kalau ditanya volume C3H8-nya berarti ini kali ini ke sini, ini kali ini ke sini, dibagi yang ini ya. Oke, tinggal kita masukkan aja angkanya. Koefisien C3H8 1/5, koefisiennya oksigennya 5, koefisien C3H8-nya 1 dikali volume O2-nya diketahui 3 liter, hasilnya 0,6 liter. Yang terakhir yang kita pelajari ada hipotesis Avogadro, berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama,
semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Sehingga muncul rumus volume itu sebanding dengan jumlah molekul dan sebanding juga dengan koefisiennya. Contoh soalnya ini ya, gas nitrogen ini dan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk gas amonia atau NH3 pada keadaan tekanan dan suhu yang sama. Jika 40 molekul gas nitrogen ya, jadi yang diketahui itu adalah 40 molekul N2-nya ya. Berapakah molekul gas hidrogen yang diperlukan dan berapa gas molekul NH3 yang dihasilkan. Jadi yang ditanya itu molekul ini sama molekulnya NH3 ya. Oke, kita tahu perbandingan koefisiennya 1 banding 3 banding 2, sehingga volumenya juga 1 banding 3 banding 2. Perbandingan molekulnya berarti yang diketahui kan N2 ini 40 ya. Kalau yang ditanya itu molekulnya H2, tinggal kita pakai perbandingannya aja. Oh, 3 banding koefisiennya N2 ya, 3/1 kali molekul yang diketahui. Jadi 3/1 kali 40 molekul, berarti gas H2-nya adalah 120 molekul. Untuk gas NH3 yang dihasilkan berarti 2 ya per 1 dikali molekul yang diketahui. 2/1 kali 40 berarti hasilnya 80 molekul. Oke, untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan supaya bisa lebih memahami materi kita kali ini. Ini untuk latihan soal yang pertama. Ini latihan soal nomor 2. Latihan soal nomor 3. Latihan soal nomor 4. Dan latihan soal nomor 5. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ditulis rangkumannya agar lebih mudah memahami.